Pada 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun sejak hari itu hingga hari ini, pertanyaan yang tak pernah selesai adalah, apakah Indonesia benar-benar sudah merdeka? Atau kemerdekaan itu masih sekadar janji yang belum lunas? Secara politis, Indonesia mengatakan, kami merdeka. Namun, Belanda kembali datang dengan senjata dan diplomasi, menganggap kemerdekaan Indonesia hanya sebuah pemberontakan. Perjanjian datang bertubi-tubi, Linggarjati, Renville, KMB. Kemerdekaan dinegosiasikan di meja diplomasi seperti barang dagangan, hingga akhirnya Belanda mengakui Indonesia. Secara hukum internasional, Indonesia memang merdeka. Tetapi, harga yang dibayar adalah kedaulatan yang bertahap, bukan utuh. Sejak proklamasi, setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia menghadapi perang baru. Bukan melawan kolonial asing, tetapi konflik internal, pergolakan daerah, gesekan ideologi, pemberontakan PKI, dan demokrasi liberal yang rapuh. Indonesia merdeka secara negara, tetapi belum merdeka dari perebutan kuasa, belum merdeka dari kepentingan politik, dan belum merdeka dari pertarungan arah bangsa. Apakah Indonesia harus kapitalis, sosialis, atau jalan tengah yang baru? Di bawah rezim Orde Baru, Indonesia memasuki era stabilitas yang dikendalikan kekuasaan. Ekonomi tumbuh, infrastruktur dibangun, sumber daya alam dieksploitasi. Indonesia dianggap berhasil bangkit, tetapi ada harga yang tidak kecil. Kebebasan dikekang, kritik dibungkam, dan korupsi merembes ke dalam struktur negara. Ketergantungan pada modal asing membuat Indonesia terlihat merdeka, tetapi masih terikat pada kekuatan ekonomi global. Reformasi membuka pintu demokrasi, rakyat bersuara, pers bebas, partai politik bermekaran. Namun bersamaan dengan itu, pasar semakin terbuka, aset strategis sebagian berpindah ke perusahaan multinasional, dan politik menjadi ruang kompetisi modal. Kedaulatan rakyat diperjuangkan. Tapi pertanyaannya, siapa yang benar-benar berdaulat? Rakyat atau pemilik modal? Hari ini, Indonesia merdeka secara teritorial dan hukum. Bendera berkibar, pemerintahan berjalan, rakyat memilih pemimpin. Tetapi kemerdekaan memiliki dimensi lain. Kemerdekaan ekonomi, kemerdekaan pangan, kemerdekaan energi, kemerdekaan digital, dan kemerdekaan budaya. Dan disinilah pertanyaan itu mencuat kembali. Apakah kita benar-benar bebas menentukan nasib sendiri? Kekayaan alam masih menjadi komoditas global. Harga dan nasib komoditas strategis tidak sepenuhnya ditentukan di Jakarta, melainkan di pusat ekonomi dunia. Teknologi digital kita konsumsi dari luar, sementara data menjadi ladang bisnis baru yang tidak sepenuhnya dikuasai bangsa sendiri. Sementara itu, kebudayaan global mengalir deras membentuk pola pikir, selera, dan identitas generasi muda. Indonesia merdeka secara negara, tetapi belum selesai dalam merdeka secara substansi. Jika kemerdekaan hanya soal mengusir penjajah, maka Indonesia sudah merdeka sejak ke 1945. Namun, jika kemerdekaan adalah kemampuan bangsa menentukan nasibnya sendiri tanpa tekanan ekonomi, politik, budaya, dan teknologi dari luar, maka kemerdekaan masih menjadi perjalanan panjang. Pertanyaan, apakah Indonesia benar-benar sudah merdeka? Bukanlah pertanyaan yang menyalahkan, tetapi pertanyaan yang mengingatkan. Karena kemerdekaan bukan hadiah, bukan simbol, dan bukan seremoni. Kemerdekaan adalah perjuangan yang tak berhenti, yang diwariskan dari generasi ke generasi, hingga suatu hari kita bisa menjawab, ya, Indonesia benar-benar merdeka.